Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum perkembangan hewan secara mandiri dengan judul praktikum tipe telur. Pada praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui tipe-tipe telur pada hewan vertebrata dan membandingkan beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Pada umumnya, telur berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada hewan. Kita bayangkan saja bahwasanya telur pada ikan dan telur pada katak memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Telur katak memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan telur pada ikan memiliki ukuran yang lebih besar. Begitupun perbedaan antara telur aves dan juga telur ikan ataupun telur pada hewan-hewan vertebrata lainnya. Nah, lalu selain itu perbedaannya dapat kita lihat pada banyak atau persebaran vitellusnya. Berdasarkan banyaknya vitellus, telur dapat kita bagi menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah alesital. Alesital adalah telur yang hampir tidak memiliki vitellus, contohnya pada manusia dan nematoda. Lalu yang kedua adalah oligolesital. Oligolesital adalah telur yang memiliki vitellus sedikit, contohnya pada ikan. Lalu yang ketiga adalah telolesital. Telolesital adalah telur yang memiliki vitellus kurang lebih 3 mm. Lalu yang keempat adalah megalesital. Megalesital ini adalah telur yang memiliki banyak sekali vitellus, contohnya pada aves dan reptil. Contohnya pada ayam, kan dia memiliki vitellus yang banyak. Berdasarkan penyebarannya, telur dapat kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah isolesital. Isolesital adalah telur yang memiliki vitellus menyebar pada seluruh bagian telurnya, contohnya pada echinodermata. Lalu yang kedua ada isolesital. Isolesital ini adalah telur yang vitellusnya menyebar pada salah satu ujung telur, contohnya pada amfibi. Lalu ada centrolesital. Centrolesital ini adalah telur yang vitellusnya menyebar pada bagian tengah telur dan sitoplasma menyebar pada bagian tepinya, contohnya pada insekta. Alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini adalah yang pertama ada telur ayam. Kita punya 2 telur ayam. Yang pertama ini adalah telur ayam yang sudah direbus dan ini adalah telur ayam yang belum direbus. Lalu ada telur bebek. Begitu juga dengan telur bebek. Salah satu telurnya telah direbus dan satunya lagi adalah telur yang masih mentah. Kemudian ada telur puyuh. Telur puyuh di sini juga sama seperti telur ayam dan telur bebek. Yang satu lagi mentah, yang satunya udah kita rebus. Lalu kita juga membutuhkan pisau. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita pecahkan telur mentah secara hati-hati tanpa merusak bagian kuningnya ke dalam wadah. Oke. Berdasarkan praktikum kali ini dapat kita simpulkan bahwasanya tipe telur pada aves adalah telur megalesital yang memiliki banyak vitellus. Contohnya ini adalah telur bebek, telur ayam, dan telur burung puyuh. Pada setiap telur memiliki ciri khasnya masing-masing. Pada telur bebek memiliki cangkang berwarna putih. Lalu pada telur ayam memiliki warna cangkang yang kecoklatan. Sedangkan pada telur burung puyuh memiliki tipe telur yang memiliki bercak-bercak kehitaman. Pada setiap bagian telur memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah cangkang telur. Cangkang telur berfungsi sebagai pelindung utama telur. Bagian ini memiliki pori-pori yang berfungsi untuk keluar masuknya udara.
Lalu yang kedua ada membran cangkang. Membran cangkang ini merupakan selaput tipis yang melimuti cangkang telur. Pada salah satu ujungnya tidak menempel pada telur, yang berfungsi untuk sebagai rongga udara. Lalu ada keping germinal atau sel embrio yang merupakan calon individu baru. Dapat terlihat di sini bahwasanya ada jendolan. Nah, itu adalah keping germinal. Lalu ada kuning telur atau yolk atau vitellus adalah cadangan makanan bagi embrio. Lalu ada putih telur yang berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan, dan sebagai cadangan makanan dan air. Lalu ada kalaza. Kalaza berfungsi untuk menopang kuning telur supaya permanen pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada pada permukaan kuning telur. Berdasarkan praktikum ini juga dapat disimpulkan bahwasanya pada burung puyuh, ayam, dan bebek memiliki telur dengan ukuran dan ciri khasnya masing-masing. Ukuran telur pada burung puyuh lebih kecil dibandingkan telur ayam dan telur bebek. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengamatan pada telur yang sudah direbus. Kita akan membelah telur ini menjadi dua dan kita akan amati bagian-bagiannya. Nah, pada praktikum ini membuktikan bahwasanya telur ayam, telur bebek, dan telur burung puyuh adalah tipe telur megalesital yang memiliki banyak yolk. Ini adalah bagian-bagian pada telur. Di sini ada yolk atau vitellus, lalu ada albumin, lalu ada cangkang, dan juga ada membran cangkang di dalamnya. Bisa kita lihat bahwasanya di sini terdapat rongga udara. Begitupun dengan telur burung puyuh yang memiliki banyak yolk serta terdapat rongga udara di bawahnya. Begitu juga dengan telur ayam. Telur ayam memiliki rongga udara di bawahnya, terdapat albumin, dan juga terdapat vitellus atau yolk. Oke, sekian praktikum dari saya. Semoga bermanfaat.